Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini. Tentu banyak pengalaman suka dan duka sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Oleh karena itu saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita untuk tetap berbahagia. Shalom, senang sekali bisa bertemu dengan saudara dalam renungan kita pada saat ini. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memenuhi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Amsal 14 ayat 31. Siapa menindas orang yang lemah menghina penciptanya, tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin memuliakan dia. Terima kasih. Kita akan mendengarkan pertanyaan. Nasihat dari kitab Amsal ini sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sesungguhnya, bagaimanakah kita memuliakan Allah? Terima kasih. Ya, itulah firman Tuhan dan pertanyaan yang melengkapi firman Tuhan hari ini. Dan melalui pertanyaan tadi, bagaimanakah kita memuliakan Tuhan sesuai dengan ayat firman Tuhan saat ini? Maka Amsal memberikan nasihat agar setiap kita yang memuliakan Tuhan untuk membantu mereka yang kecil, membantu mereka yang perlu ditolong, dan senantiasa jangan melakukan ketidakadilan, kecurangan, penindasan. Itu tidak boleh, karena Tuhan adalah penciptanya. Karena Tuhan adalah pencipta, maka apabila kita menindas ciptaannya, itu seakan-akan tidak menghormati penciptanya, menyepelekan penciptanya. Oleh karena itu, mari bersama firman Tuhan mengajak melalui nasihat Amsal ini agar setiap kita memuliakan Tuhan dengan cara membantu mereka yang lemah, menolong mereka yang susah, dan orang-orang kecil hendaknya kita angkat derajatnya sehingga mereka memiliki pemulihan, baik itu harkat, martabat, sebagaimana Tuhan ciptakan mereka semua adalah sama satu dengan yang lain. Kita semua sama di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, perlakuan kita, sikap kita terhadap mereka hendaknya juga sama sehingga mereka memiliki kehidupan yang bahagia. Kita lihat sekitar kita, begitu banyak orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Maka sesuai dengan firman Tuhan, khususnya dalam Matius pasal 25, bahkan 41, ayat 41 sampai seterusnya mengatakan bahwa yang hina itu, yang kecil itu, ciptaan Tuhan yang disepelekan itu adalah Tuhan sendiri. Apabila ada orang yang menindasnya, apabila ada orang yang menolaknya, apabila ada orang yang tidak menerimanya, maka mereka menolak Tuhan. Tapi siapa yang memberikannya pakaian? Siapa yang memberikan pembebasan dari keterpenjaraan? Bagi mereka yang memberikan makanan, bagi mereka yang sudah memberikan dirinya bagi mereka yang kecil itu dilakukan untuk Tuhan. Luar biasa. Dengan cara itu kita memuliakan Tuhan. Dan gerakan untuk membantu itu adalah gerakan universal yang dilakukan oleh banyak orang karena kita memiliki hak azazi manusia yang sama satu dengan yang lain, yang perlu dipelihara, yang perlu disimpan dengan baik dan ditata dengan baik sehingga kita satu dengan yang lain akan memiliki hak untuk hidup di muka bumi ini, memperjuangkan hak manusia di tengah-tengah dunia ini. Dengan cara itu akan membuka mata dunia ini bahwa
Di dalam kekristenan ada cinta kasih. Di dalam kekristenan ada perjuangan keadilan untuk memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Sehingga banyak orang akan melihat inilah karya Kristus, inilah kasih Kristus, sehingga orang berbondong-bondong datang kepada Yesus melalui kehidupan kita yang selalu menerapkan kebaikan, kasih, kemurahan, dan belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan, sehingga menjawab kebutuhan real manusia, yaitu perhatian dengan penuh kasih. Mereka yang membutuhkan makanan, mereka yang membutuhkan pakaian, mereka yang membutuhkan tempat tinggal, mereka yang membutuhkan keadilan, adanya pada orang Kristen, yaitu kita sendiri, sesuai dengan teladan yang sudah ditunjukkan oleh Yesus Kristus bagi murid-muridnya, bagi umat Allah, dan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Lakukan itu setiap hari, yakinlah kehidupan kita akan menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang menantikan anak-anak Tuhan dinyatakan di era ini, di zaman ini. Itulah kita. Oleh karena itu, mari kita melakukan kesaksian yang hidup di tengah-tengah kehidupan kita. Yakinlah Tuhan akan senantiasa menyertai kita, dan jangan lupa untuk berbahagia. Amin.